Saudara, kalau saya mau tanya hari ini, siapa yang mau kaya? Siapa yang mau uang? Pasti semua saudara mau, karena memang uang ini penting, saudara. Banyak orang yang bangun pagi-pagi pulang sampai larut malam, malam hanya untuk apa? Mendapatkan uang. Banyak orang yang mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan uang, mengorbankan keluarganya, harga dirinya, bahkan iman mereka. Ini dia. Karena memang uang ini berdampak luar biasa dalam hidup manusia. Dan Kingdom Lifestyle kita hari ini dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 sampai 41 dan Lukas 16 mengajarkan buat saudara dan saya bagaimana hidup kaya. Saudara pasti mau. Ini dia. Kalau saya bicara kaya, apa yang saudara bayangkan? Mungkin saudara langsung membayangkan mobil, rumah, handphone, nongkrong di kafe. Bukan, saudara, itu bukan kaya. Mari saya betulkan dulu pandangan saudara mengenai kaya ini, saudara. Kalau hidup kaya dinilai dari berapa banyak barang bagus yang saudara miliki, rumah bagus, mobil bagus, handphone bagus, itu bukan kaya, tapi hidup mewah, saudara. Yang dimaksud kaya di sini bukan hidup mewah. Lalu apa bedanya orang kaya dan orang miskin? Ini dia. Orang miskin itu adalah orang yang harus bekerja keras untuk membayar apa? Gaya hidupnya yang mewah, gaya hidupnya yang mahal. Itu orang miskin, saudara. Dia membayar apa? Lifestyle-nya. Contoh, orang miskin punya kebiasaan dapat uang sedikit beli handphone. Kalau cukup untuk beli handphone, kalau cukup beli motor, dia akan beli motor. Kalau dia naik kedudukan jadi manajer, wah dia mulai nyicil mobil. Gini dia. Kalau dia naik jadi general manager, wah mobilnya harus ganti minimal Camry, saudara. Kalau nanti punya menikah, nanti punya rumah, lalu dia nyicil rumah. Ini dia. Setelah punya rumah, dia cari pembantu, dia bayar pembantu. Hei, nggak akan ada habis-habisnya, saudara. Kalau saudara cara begini hidup saudara, maka saudara hanya untuk bekerja, hanya untuk membayar cicilan, saudara. Karena apa? Selalu ingin meningkatkan gaya hidup. Kalau gaya hidup saudara seperti ini, saudara nanti tua saudara akan jatuh miskin. Karena apa? Cicilan belum habis, saudara sudah pensiun. Hidup kaya, hidup mewah maksud saya, sebelum kaya sebenarnya itu cuma fata morgana. Ibarat berlari di atas treadmill, tapi gak kemana-mana, saudara. Makanya banyak orang yang mengejarnya dan kemudian terpleset dan berlaku curang, menipu, mencuri, merampok, dan korupsi. Hanya untuk apa? Mengejar hidup mewah. Jadi di sini ini begini, saudara. Orang yang biasa itu adalah kerja keras untuk mendapatkan uang untuk mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Tetapi orang kaya, dia bekerja keras untuk apa? Membangun aset yang akan menghasilkan uang bagi dia. Perhatikan aset yang menghasilkan uang. Jadi begini, bagaimana saudara jadi kaya? Yang pertama, saudara harus pandai mengelola. Dalam kitab Kejadian pasal yang 41 sampai 34 Kingdom Lifestyle kita hari ini, saya bacakan buat saudara. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yaitu menempatkan pendilik-pendilik atas negeri ini dalam 7 tahun kelimpahan. Ketika mendapatkan pendapatan, dapat kelimpahan, itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Diambil 1/5. 1/5 itu seberapa, saudara? 20%. Jadi untuk pendapatan saudara 100%, yang pertama kelola saudara adalah untuk anak-anak Tuhan. Perhatikan ini, ambil 10% perpuluhan, itu milik Tuhan, jangan diganggu. Ini dia. Gereja selalu disalah mengerti kalau bicara tentang uang. Dikiranya gembalanya mau menilep uangnya. Tapi juga ada gereja yang kebablasan, sedikit-sedikit bicara uang. Tiap minggu bicara uang, tiap minggu berbicara perpuluhan. Kalau sedikit sakit, kaitannya apa? Perpuluhanmu gimana? Kalau ada kecelakaan sedikit, ditanya perpuluhanmu gimana? Ini dia. Gereja harus bicara uang dan jemaat harus mengerti ini. Sebab kalau saudara lihat perjalanan Yesus, Yesus bicara lebih banyak tentang uang dan kekayaan. Bahkan seorang teolog bernama Randy Alcorn, dia menulis bahwa pengajaran tentang uang dan kekayaan itu jauh lebih banyak daripada pelajaran tentang sorga dan neraka. Ini dia. Jadi yang pertama dari 100% pendapatan saudara, ambil yang pertama untuk perpuluhan saudara, milik Tuhan, jangan diganggu. Yang kedua, 20% sisihkan untuk ditabung. Ditabung di sini bukan disimpan saudara, tapi diusahakan. Artinya begini, misalkan dipakai untuk apa? Diusahakan itu apa? Dipakai untuk beli modal jualan, ini dia. Atau dibelikan aset. Aset apa? Yaitu aset adalah sesuatu yang menghasilkan. Jadi contoh, kalau saudara punya handphone, itu aset saudara. Jangan cuma dipakai selfie, tapi untuk jualan online. Kalau saudara punya motor, saudara punya mobil, dipakai untuk Gojek, dipakai untuk nge-Grab. Jangan cuma untuk jalan-jalan. Aset apa lagi, saudara? Kalau rumahmu banyak kamar, dipakai untuk kos-kosan, saudara. Itu namanya aset yang menghasilkan. Jangan uang saudara habis untuk membiayai aset saudara. Punya mobil, untuk apa? Punya mobil, tapi apa? Saudara membiayai aset saudara, harus beli bensin, ganti oli, ke bengkel, pajak, tetapi tidak menghasilkan. Nah ini dia. Dari pendapatan 100, dari 10%, 100% dikurangi 10% untuk perpuluhan, dikurangi 20% untuk diusahakan, masih ada 70%. Itu yang saudara pakai untuk hidup. Nggak cukup Pak. Relatif. Bicara tidak cukup itu tergantung dari bagaimana saudara membelanjakan uang saudara. Kalau tiap hari saudara nongkrong di kafe, kalau saudara harus beli gadget yang terbaru, iPadmu 2, ya nggak akan pernah cukup. Ini dia saudara.
Banyak orang memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang mestinya nggak perlu. Saya tidak melarang saudara beli, silakan. Tapi untuk memaksakan buat apa kalau itu memaksakan diri, saudara? Beli hanya untuk yang diperlukan, saudara. Buat untuk senang-senang, bukan untuk yang senang-senang, saudara. Jadi kalau saudara melakukan 3 hal ini, yang pertama dari 10%, yang pertama 10% sisihkan untuk Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan berkat yang berlebih buat saudara. Yang kedua, dari 20% dari yang saudara usahakan tadi, itu akan memberikan hasil, saudara. Saudara akan mendapatkan pendapatan sampingan setelah gaji saudara. Dari online saudara, dari handphone saudara, saudara dapat untung. Dari jualan saudara, saudara dapat untung. Dari kos-kosan saudara, saudara dapat untung. Ini dia. Jadi semestinya Tuhan sudah memberikan cukup, buat saudara. Haleluya. Amin, saudara. Kemudian yang kedua, yang pertama dikelola. Yang kedua, saudara harus memiliki karakter yang baik. Lukas 16 ayat 10. Saya bacakan buat saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Perkara kecil itu apa? Ini dia, karakter yang bagus dalam hidup saudara. Ini dia. Kalau saudara baru naik gaji, jangan beli handphone dulu, tapi beli untuk usaha. Nah ini dia. Yusuf pasal 39, dia difitnah. Pasal 40 dia dilupakan, tapi dia tetap memiliki karakter yang baik. Para wanita yang masih jomblo, yang cari jodoh, jangan pilih pria yang bisa membeli banyak hal dengan uangnya, tapi pilihlah pria yang memiliki banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uangnya. Ini dia. Ini, pilih pria yang godly, yang saleh, yang punya moral tinggi, punya integritas, punya kejujuran dan kesetiaan. Jadi hari ini saudara, kalau saudara mau jadi kaya, yang pertama, kelola keuanganmu. Saudara akan kehilangan apa yang saudara tidak dapat kelola. Kalau saya kasih uang saudara banyak pada saudara dan saudara tidak bisa kelola, pasti uang itu akan segera habis. Kalau saudara tidak bisa mengelola waktu saudara, maka saudara akan kehilangan banyak waktu saudara. Kalau saudara tidak bisa mengelola bahkan cinta pasanganmu, maka saudara akan kehilangan dia. Saudara akan kehilangan apa yang tidak dapat saudara kelola. Dan yang kedua, miliki karakter yang baik. Kalau saudara bisa dipercaya hal kecil, maka saudara layak menerima kepercayaan yang jauh lebih besar. Kingdom Lifestyle hari ini, happy weekend. Tuhan Yesus memberkati saudara.